Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 tahun silam telah berdiri sebuah pesantren di sebelah timur kota Palembang. Terletak di Jalan AMD, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ialah Pondok Pesantren Aulia Cendekia Palembang. Pondok Pesantren Aulia Cendekia didirikan oleh Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri pada tahun 2007. Sebelumnya pada tahun 1997, Kiai Hendra sudah pernah mendirikan sebuah pesantren yang didirikan secara berjamaah, yakni Pondok Pesantren Inayatullah di Desa Gasing, Banyuasin. Sembilan tahun setelah berdirinya pesantren Inayatullah, tepatnya pada tahun 2005, Kiai Hendra Zainuddin Al-Qadiri memiliki keinginan untuk mendirikan pesantren sendiri. Keinginan ini juga mendapat dukungan penuh dari sang istri, yaitu Ibu Hajah Heti Handayani SK. Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri memulainya dengan bersilaturahmi ke beberapa guru di Kelurahan Talang Jambe untuk mencari lokasi pembangunan pesantren, termasuk mengunjungi Ustadz Haji Musleh Basori yang telah lama tinggal di sana. Ustadz Musleh kemudian menawarkan tanah di belakang rumahnya yang dimiliki oleh Mbah Marji. Melihat lokasinya, Kiai Hendra kemudian sepakat untuk membeli tanah tersebut. Setelah menyelesaikan persoalan tanah, Kiai Hendra mulai memikirkan nama untuk pesantren. Berbagai calon nama kemudian dicatat, salah satunya La Roiba, yang artinya tidak ada lagi keraguan. Beliau kemudian berdiskusi dengan teman-temannya, namun belum juga ditemukan satupun nama yang tepat. Suatu waktu, Kiai Hendra mendapat amanah menjadi pengurus Komite Madrasah Terpadu MTS dan MA di Pakjo, Kota Palembang, dengan ketuanya ialah Profesor Dr. Sirozi. Kiai Hendra bersama rombongan melakukan studi banding ke Kota Jakarta dan Kota Bandung, salah satunya mengunjungi Man Insan Cendekia. Lalu Kiai Hendra menyampaikan kepada Profesor Sirozi untuk memakai nama Cendekia. Kemudian Kiai Hendra berdiskusi lagi dengan salah satu teman kuliah beliau, yaitu Ustadz Kailani Mustafa, yang hasil diskusi ini kemudian menemukan ayat dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 62. Kiai Hendra kemudian memilih kata Aulia dari ayat tersebut untuk melengkapi susunan kata Cendekia, dan akhirnya terciptalah nama Aulia Cendekia. Nama tersebut secara resmi didaftarkan di notaris sebagai Yayasan Aulia Cendekia dengan logo yang dibuat oleh Ustadz Kailani dan konsep suratnya dibuat oleh Ustadz Muhammad Tua. Mengawali pembangunan pesantren, Kiai Hendra bersama istri berikhtiar dengan menjual mobil Kijang LJX miliknya yang saat itu terjual dengan harga 110 juta rupiah. Dengan uang ini pergilah Kiai Hendra ke daerah Tanjung Batu untuk memesan 4 rumah panggung, terdiri dari asrama, rumah ibadah, ruang belajar, dan rumah guru. Pembuatan rumah ini memakan waktu selama 5 bulan sambil menyebarkan brosur. Ketika rumah panggung selesai dibangun pada bulan Juli tahun 2006, maka pesantren Aulia Cendekia mulai berjalan dengan santri yang sedikit, dengan kepala asrama pertama yaitu Kiai Haji Syaiful Wardi STHI. Di awal berdirinya pesantren Aulia Cendekia belum memiliki sekolah, sehingga santri mukim dititipkan ke sekolah terdekat. Ada yang di pesantren Sultan Mahmud Badarudin dan ada juga di pesantren Inayatullah Gasing. Pada tahun 2007 mulailah merintis pembangunan sekolah, diawali dengan Madrasah Ibtidaiyah. Di sisi lain, karena pesantren belum diresmikan, maka diambil inisiatif untuk meresmikan pesantren, yang kemudian pesantren Aulia Cendekia diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan saat itu, yakni Bapak Insinyur Haji Syahrial Utsman pada hari Jumat 10 Agustus tahun 2007. Tanggal inilah yang menjadi hari lahir dari pesantren Aulia Cendekia meskipun setahun sebelumnya sudah beroperasi. Di tahun 2008, pesantren Aulia Cendekia mendirikan Madrasah Sanawiyah, memulainya dengan menyewa rumah warga untuk proses belajar mengajar. Di tahun yang sama, melalui Kementerian Agama, pesantren Aulia Cendekia mendapatkan bantuan dari Australia untuk pembangunan gedung Madrasah Sanawiyah. Sehingga di tahun ajaran 2009-2010, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke kampus B.
Bantuan kemudian berdatangan melalui banyak perantara dan doa dari orang banyak, seperti bantuan dari BUMN, PTBA, PT Pusri, BUMD, dan dari pemerintahan provinsi. Sampai saat ini, Pesantren Aulia Cendekia Palembang berdiri kokoh di tengah masyarakat, menjadi pusat pendidikan Al-Quran, menyiapkan kader pemimpin umat yang dibekali dengan kemampuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, sehingga ketika lulus para alumni sudah siap terjun dan mengabdi kepada masyarakat. Itulah sejarah berdirinya Pesantren Aulia Cendekia Palembang. Perjuangan yang sangat panjang dan akan terus berlanjut. Semoga Pesantren Aulia Cendekia selalu diberikan keistiqomahan dan memberikan manfaat untuk orang banyak hingga hari kiamat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.